Ariana langsung berlari keluar dari kamarnya, ia takut jika yang datang itu adalah Edgar. Karena biasanya Edgar selalu saja tiba-tiba datang ke rumahnya tanpa permisi. "Mas, siapa yang datang?" tanyanya ketika melihat Demian nampak berbicara dengan seseorang di ambang pintu. "Mbak Ariana, jadi ini suaminya, astaga gantengnya," ujar ibu-ibu pelanggan Ariana. "Pantas saja pagi-pagi Mbak Ariana sudah basah," sindir ibu-ibu lainnya seraya memperhatikan rambut Ariana yang basah. Melihat beberapa ibu-ibu sedang berada di teras rumahnya, Ariana langsung lega karena bukan Edgar yang datang. "Syukurlah. Masnya kok ganteng banget sih, ini beneran manusia ya," celetuk salah satu ibu-ibu tersebut. "Duh, bagaimana rasanya punya suami seperti ini ya," celetuk yang lainnya lagi dengan pandangan kagum. "Kalau saya bu ibu, pasti sudah saya kurung di dalam rumah dong. Tahu sendiri kan sekarang banyak pelakor. Duh, gemes deh, itu perut apa roti sobek jadi pengen." Para pelanggan di warung Ariana itu nampak jelas mengagumi Demian, apalagi Demian saat ini hanya bertelanjang dada. "Bu ibu, maaf, ada apa ya pagi-pagi kesini?" sela Ariana. "Mbak Ariana hari ini nggak jualan ya?" "Hari ini libur ya bu, saya sedang ada urusan," sahut Ariana. "Padahal hari ini kita sengaja loh nggak masak, karena ingin beli kue-kuenya Mbak Ariana," ujar salah satu ibu-ibu tersebut dengan suara yang sengaja dibuat-buat. "Tapi saya tadi ada buat kok bu, kalau ibu-ibu mau," ujar Ariana. "Benarkah? Tentu saja kami mau Mbak Ariana, sini kami borong semua." Belum juga dipersilahkan masuk, ibu-ibu tersebut sudah nyelonong masuk ke dalam rumahnya duluan. "Tumben borong, biasanya juga cuma goceng, itu pun pakai nawar lagi," gerutu Ariana sembari menghela napasnya, "ini pasti gara-gara ada Demian di rumahnya. Memang sengaja tuh laki cari perhatian, dasar playboy kurap," gerutu Ariana sembari melangkah masuk ke dalam rumahnya. Ariana langsung melotot ketika melihat tingkah ibu-ibu tersebut di dalam rumahnya. Mereka bukannya melihat kue-kuenya yang ada di atas meja, namun justru pada berkumpul mengelilingi Demian. "Bu ibu, kuenya ada di sini," teriak Ariana dengan kencang. "Oh ya Mbak Ariana, bungkus saja semuanya," sahut ibu-ibu tersebut tanpa menoleh pada Ariana, karena mereka pada sibuk mengajak ngobrol Demian. Sedangkan Demian nampak kesal sekaligus memucat, sungguh ibu-ibu tetangga Ariana semua pada agresif. "Total semuanya 300.000 ya bu," ucap Ariana setelah membungkus kue-kuenya, namun sepertinya ibu-ibu tersebut tak menghiraukannya karena sibuk bertanya ini itu pada Demian. "Duh, sepertinya kurang digaruk nih ibu-ibu di rumahnya," kesal Ariana, kemudian ia nampak tersenyum jahil. Pak Joko, Pak Tarno mampir Pak," teriak Ariana dengan kencang, padahal orang-orang yang dia panggil itu tidak ada. Mendengar para suaminya dipanggil Ariana, ibu-ibu tersebut langsung membubarkan diri. Setelah membayar, mereka segera keluar dari rumahnya. "Loh, mana suamiku Mbak Ariana?" ujar ibu-ibu tersebut ketika tak melihat suaminya di sana. "Oh, sudah jalan ke sana bu," dusta Ariana seraya memegang daun pintu siap untuk menutupnya agar ibu-ibu tersebut tidak nyelonong masuk lagi ke dalam rumahnya. Ibu-ibu tersebut nampak kecewa, kemudian mereka langsung pergi dari sana. Setelah itu Ariana segera menutup pintunya lalu menguncinya. Sedangkan Demian yang masih berdiri di tempatnya nampak bernapas lega. "Syukurlah sayang, mereka seperti ikan piranha ganas-ganas," ujar Demian. "Tapi suka juga," cibir Ariana. "Mana ada sayang, kamu nggak lihat aku keringat dingin begini," sanggah Demian. Ariana menahan tawanya. Demian memang terlihat memucat dan nampak keringat dingin di tubuhnya. Sebenarnya ia merasa kasihan, namun ia harus pura-pura marah agar laki-laki itu lupa membahas tentang Edgar. "Siapa suruh mau dipegang-pegang," ucapnya kemudian dengan ketus. "Mereka tidak memegangku sayang, mereka cuma mengajak ngobrol saja," kilah Demian. "Tapi kamu suka juga kan menanggapi ibu-ibu centil itu, kalau nggak kamu pasti sudah menghindar masuk kamar," ketus Ariana. "Astaga sayang, kalau aku menghindar itu namanya tidak sopan," bela Demian. "Tahu ah, malas." Ariana langsung berlalu ke kamarnya, ia nampak diam-diam tersenyum melihat uang 300.000 di tangannya. "Ayolah sayang, jangan ngambek gitu, nanti cantiknya hilang loh," bujuk Demian sembari mengekori Ariana ke sana kemari. "Sudahlah, jadi pergi nggak ini?" ketus Ariana lagi. "Iya tentu saja, ayo." Demian langsung menyambar ke mejanya di atas kasur. "Memang kamu nggak mandi dulu?" "Oh ya tentu saja mandi dulu." Demian meletakkan lagi ke mejanya, kemudian ia segera berlalu ke kamar mandi. Setelah Demian keluar dari kamarnya, Ariana langsung tertawa nyaring. "Oh astaga Demian, kenapa mendadak jadi bodoh jika sudah menyangkut tentang Ariana?" Beberapa saat kemudian mereka segera pergi dengan diantar oleh Victor. Di dalam mobilnya, Demian sedikit pun tak berhenti menatap Ariana. Ia masih belum percaya Ariana yang sudah ia rindukan bertahun-tahun, kini berada di sisinya saat ini.
Kenapa kamu melihatku seperti itu? Ariana yang baru menyadari ditatap Demian dari samping langsung melayangkan protes. Kamu cantik, sahut Demian tanpa mengalihkan pandangannya. Gombal, sudah berapa banyak wanita yang kamu puji cantik, ketus Ariana. Gak ada sayang, cuma kamu yang ada di hatiku, tegas Demian. Aku gak percaya mengingat. Setiap manusia kan bisa berubah sayang, setelah Demian kesal karena Ariana masih saja meragukannya. Baiklah, aku percaya kok, sahut Ariana pada akhirnya yang langsung membuat Demian senang. Beneran? Demian menatap Ariana gemas. Angguk Ariana. Terima kasih, sayang. Demian langsung mengecupi wajah Ariana dengan gemas, dasar soang. Victor yang berada di balik kemudi langsung berdehem nyaring, sungguh bosnya itu memang tidak ada akhlaknya. Sudah tahu dirinya jomblo bisa-bisanya mereka bermesraan di sana, nasib-nasib sepertinya mulai saat ini ia harus belajar bersabar. Karena pemandangan seperti itu untuk selanjutnya akan sering ia lihat, apalagi Demian sudah lama sekali tidak pernah bermesraan dengan seorang wanita. Mas Top, kamu sudah membuat lipstikku berantakan, protes Ariana ketika Demian baru melepaskan ciumannya. Habis bibimu manis, sayang. Kamu pikir gula, gerutu Ariana sembari memperbaiki penampilannya yang acak-acakan. Sedangkan Demian hanya menanggapinya dengan kekahannya. Lagi pula kamu itu nggak ada malunya tahu nggak? Sudah tahu ada Victor juga, gerutu Ariana lagi. Anggap saja Victor nggak ada, sayang. Lalu kamu pikir mobil ini bisa jalan sendiri, sahut Ariana tak mau kalah. Sedangkan Victor hanya bisa menghela napasnya, meski kelakuan bosnya itu sedikit absurd tapi ia senang karena Demian kembali menemukan kebahagiaannya dan tentunya itu akan membuat beliau semakin sehat. Sudah sampai, Tuan. Victor menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah minimalis 2 lantai dengan taman bunga yang indah dan juga halaman yang sangat luas dengan pagar tembok yang mengelilinginya. Ini rumah siapa? Ariana mendadak gugup, Demian tidak sedang mengajaknya ke rumah orang tuanya kan? Apalagi ada beberapa security di sana. Ayo sayang, ajak Demian ketika Ariana masih bergeming di kursinya. Apa ini rumah orang tuamu? Tanya Ariana, sungguh ia belum siap jika harus bertemu dengan orang tua Demian sekarang. Karena posisi Demian saat ini masih menjadi suami orang dan dia tidak mau disalahkan karena telah menjadi orang ketiga dalam pernikahan laki-laki itu. Apa ini rumah orang tuamu? Tanya Ariana, ia masih enggan untuk melangkah setelah keluar dari mobil. Ayo sayang, nanti juga tahu, bujuk Demian namun Ariana justru memegang lengannya dengan kuat. Aku takut, ucapnya. Kap. Demian langsung memberikan sebuah kecupan di bibir Ariana dan itu membuat Victor langsung mengalihkan pandangannya. Sabar-sabar. Ini rumah kita sayang, rumah kamu dan juga Rico, ucap Demian. Ariana menatap tak percaya, ternyata rumah di depannya itu adalah rumah yang diberikan oleh Demian padanya. Rumah impiannya selama ini, dari dulu Ariana memimpikan mempunyai sebuah rumah dengan taman bunga dan halaman yang luas. Ayo. Demian langsung membawa Ariana masuk ke dalam rumah tersebut. Rumah ini sudah lengkap dengan isinya, aku nggak tahu kamu suka atau tidak. Tapi jika kurang suka akan kusuruh Victor untuk mengganti semua perabotannya, ujar Demian seraya menunjukkan beberapa ruangan yang ada di sana. Rumah dengan banyak kaca dan jendela itu memang sengaja ia desain sendiri sesuai dengan kepribadian Ariana yang sederhana. Sepertinya aku tidak pantas tinggal di tempat ini, ucap Ariana setelah mereka berada di kamar utama di lantai 2 tersebut. Ariana mengedarkan pandangannya ke setiap sudut kamar tersebut, nampak ranjang king size yang terlihat sangat mewah dan beberapa perabotan di sana yang ia yakini harganya pasti sangat mahal. Ini rumahmu sayang dan kamu sangat pantas mendapatkan ini semua, sebenarnya ini saja sepertinya belum cukup untuk membalas semua kerja kerasmu selama ini. Kamu lihat, halamannya sangat luas kan? Rico bisa bermain bola dan bersepeda di sana. Demian membawa Ariana keluar balkon untuk melihat halaman dengan rumput hijau yang terlihat luas itu. Terima kasih. Ariana nampak berkaca-kaca, ternyata Tuhan begitu baik padanya. Meski awalnya Demian memberikannya banyak penderitaan padanya, tapi pada akhirnya laki-laki itu menebus semua kesalahannya. Ia melihat begitu banyak cinta pada diri Demian untuknya dan dia sangat bersyukur akan hal itu. Meski jauh di lubuk hatinya ia masih merasa bersalah pada Monica. Demian yang melihat Ariana begitu terharu, ia langsung mengusap butiran kristal di pipi wanitanya itu. Aku mencintaimu sayang, apapun itu pasti akan kulakukan untukmu asal kamu bahagia, ucapnya kemudian ia nampak mendekatkan wajahnya lalu mengecup bibir Ariana. Dikecupnya bibir tipis dan merah itu dengan lembut, tak ada di sana hanya sebuah ciuman yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.
Victor yang sedang berbicara dengan beberapa security di pos keamanan di rumah tersebut, langsung memalingkan wajahnya ketika tak sengaja melihat pemandangan yang bikin jiwanya meronta-ronta. Sialan, bisa nggak sih mereka melakukannya di dalam saja? Nasib-nasib. Jadi mulai hari ini kamu dan Rico tinggal di sini ya. Akan ada sopir yang akan mengantar jemput Rico ke sekolah, ujar Damian ketika mereka sudah masuk kembali ke dalam rumahnya. Kalau kami tinggal di sini, lalu jualanku bagaimana? Tanya Ariana polos. Astaga sayang, sudah berapa kali ku bilang. Kamu tidak perlu jualan lagi, ada aku yang akan menanggung kalian. Tapi mas, apa aku harus memberikan MU hukuman dulu biar kamu paham? Sayang, tatap Damian dengan tajam. Baiklah. Ariana terpaksa menurut, karena ia tahu hukuman apa yang akan laki-laki itu berikan padanya. Bagus, untuk selanjutnya teruslah menurut seperti ini. Tapi aku pasti akan bosan kalau tidak ada kegiatan, lagi pula kamu pasti juga akan jarang kesini kan, keluh Ariana. Ia membayangkan bagaimana ia hanya akan duduk-duduk saja sembari menunggu putranya pulang sekolah. Kamu bisa melakukan banyak hal di sini sayang, kamu bisa belajar berenang, berolahraga atau menonton film kesukaanmu, bujuk Damian, karena yang ia tahu Monica dan ibunya suka melakukan hal itu jika berada di rumah bukannya semua wanita sama, pikirnya. Aku bukan istrimu atau ibumu mas yang terbiasa hidup tanpa kekurangan, sela Ariana. Dari kecil aku sudah terbiasa kerja keras, bagaimana bisa aku hanya berdiam diri saja, imbuhnya lagi. Damian nampak menghela napasnya, kenapa sih wanitanya ini sulit sekali untuk menurut. Padahal niatnya hanya ingin membahagiakannya saja. Baiklah, kamu bisa kok jalan-jalan jika bosan, ucapnya meski sedikit kesal, bagaimana mungkin ia membiarkan wanitanya itu berkeliaran sendiri di luar sana. Mendengar ucapan Damian Ariana hanya bisa menghela napasnya, karena laki-laki itu pasti tidak akan membiarkannya bekerja lagi. Mas, ini sudah waktunya Rico pulang, ucapnya kemudian. Victor sudah menjemputnya, sayang. Ya sudah kalau begitu antarkan aku pulang, ajak Ariana. Pulang kemana sayang, ini rumah kamu. Terus barang-barangku di sana bagaimana? Aku sudah menyuruh Victor untuk membuangnya, sahut Damian enteng yang langsung membuat Ariana menatap tajam padanya. Itu semua barang-barangku mas, meski aku membelinya dengan harga murah tapi itu dari hasil jerih payahku, protes Ariana. Sayang, semua yang kamu butuhkan ada di sini. Aku sudah membelikan semua keperluanmu dan Rico. Lagi-lagi Ariana hanya bisa mendesah kesal, karena Damian sudah mulai bersikap posesif padanya. Di sisi lain, Tuan Anggoro nampak sedang berbicara dengan seseorang di ruang kerjanya. Jadi informasi apa yang kamu dapatkan, tanyanya pada anak buahnya tersebut. Tuan Damian sepertinya sedang dekat dengan seorang wanita, Tuan. 1 bulan yang lalu beliau membantu perawatan anak dari wanita tersebut. Apa kamu yakin mereka sedang dekat atau hanya sekedar membantu? Karena beberapa tahun belakangan ini Damian selalu melakukan itu. Mereka memang dekat Tuan, bahkan semalam beliau menginap di rumah wanita itu, sahut anak buahnya tersebut yang langsung membuat Tuan Anggoro menatap tak percaya. Kamu tahu siapa wanita itu? Tanyanya kemudian. Namanya Nyonya Ariana Tuan, beliau janda beranak 1, kebetulan anaknya itu satu sekolah dengan Nona Olive dan kegiatan Nyonya Ariana sehari-hari hanya berjualan kue di teras rumahnya. Apa kamu sudah mengambil gambarnya? Saya ingin melihatnya. Silakan Tuan, ini foto Nyonya Ariana dan Tuan Damian yang saya ambil tadi pagi sebelum mereka pergi. Hanya saja kami kehilangan jejak ketika mengikutinya, sepertinya Tuan Victor menyadari kalau sedang diikuti. Anak buahnya tersebut menunjukkan beberapa foto Ariana dan Damian yang nampak saling bergandengan tangan sebelum mereka masuk ke dalam mobilnya. Bahkan di foto tersebut Damian terlihat sangat bahagia, senyumnya nampak merkah yang jarang sekali atau hampir tak pernah Tuan Anggoro lihat selama 8 tahun ini. Benarkah wanita itu yang selama ini membuat putranya tersebut banyak berubah? Dan ini foto anak laki-laki Nyonya Ariana Tuan, namanya Rico umur 7 tahun lebih kelas 2 SD, imbuhnya lagi seraya menunjukkan beberapa foto Rico. Tuan Anggoro memperhatikan dengan detail foto Rico, kemudian ia nampak menaikkan kedua sudut bibirnya membentuk sebuah senyuman kecil. Baiklah, antar saya ke sekolahnya Olive sekarang, perintahnya kemudian. Baik, Tuan.